Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cayasari pada mata pelajaran Persippan. Sebelumnya Ibu minta maaf ya bagi kalian kemarin yang sudah mendownload PPT ya di e-learning. Itu ada kesalahan penulisan sedikit ya, dan ada beberapa penggantian teori. Karena di LKS-nya itu juga ada kesalahan yang harus direvisi untuk teorinya. Jadi Ibu perbaiki kembali. Silakan nanti di-download revisi PPT-nya ya di e-learning yang nanti Ibu upload setelah video pembelajaran ini. Oke, anak-anakku kelas 10 OTKP 1, 2, dan 3, SMK Kusuma Bangsa 2. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 ya, Nak ya. Tentang penanganan surat dengan buku agenda. Langsung saja, kita bahas definisi surat terlebih dahulu ya. Surat itu tidak dapat dipisahkan dari proses administrasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Mengapa? Karena peran surat sendiri adalah menyampaikan informasi secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Jadi, surat menyurat itu udah kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang kita jumpai dalam sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Hampir setiap hari. Jadi istilahnya adalah kegiatan pokok atau udah inti gitu ya dari sebuah aktivitas dari suatu perusahaan. Zaman dulu surat menyurat mungkin lebih condong menulis di kertas kemudian dikirim. Sekarang juga masih sama, cuman kapasitasnya sekarang itu nggak terlalu sebesar atau sesering waktu zaman dulu. Ya, harus pakai kurir atau pakai jasa baru sampai. Tapi kalau sekarang kita sudah menggunakan email atau surat elektronik. Jadi dalam hitungan detik atau menit kita sudah sampai, tidak perlu kurir, tidak perlu jasa atau mempekerjakan karyawan untuk bagian pengiriman seperti itu. Ini salah satu bentuk efisiensi perusahaan untuk tidak mempekerjakan kurir lagi ya. Jadi lebih cepat dengan adanya surat digital. Namun apakah masih ada perusahaan yang mempunyai atau mempekerjakan kurir? Masih ada juga, masih. Cuman untuk intensitasnya tidak seperti dahulu ya. Karena sekarang sudah zamannya digantikan oleh zaman era digital. Jadi lebih cepat, update-nya juga lebih terkini, aktualnya juga. Jadi banyak orang yang lebih condong bergeser dari yang secara manual ya dengan bentuk surat menyurat yang harus dikirimkan lewat kurir berganti ke arah yang digital yang lebih canggih sekarang. Oke, langsung saja kita bahas pengertian surat dari beberapa ahli. Ada bentuk tiga, ada tiga pengertian surat dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut WJS Purwadarminta adalah kertas yang bertuliskan atau alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Kemudian menurut Dr. Andes Angelbertus Martono adalah secari kertas yang bertuliskan berita namun berperan sebagai sarana komunikasi individu atau kelompok. Kemudian yang ketiga, menurut Dr. Andes Haji Suhanda Panji, adalah sehelai kertas atau lebih memuat suatu bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun kedudukan dalam organisasi atau kantor. Nah, kemudian kita bahas fungsi dari surat ya. Sebagai alat bukti tertulis, alat pengingat jika kita lupa, bukti historis atau perjalanan suatu sejarah, data organisasi, pedoman, ya. Duta organisasi bukan data organisasi ya. Duta organisasi itu adalah sebagai perwakilan dari suatu organisasi, ya.
kemudian pedoman, dan yang terakhir adalah sarana promosi. Itu fungsinya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis surat, ada beberapa berdasarkan sifat, keamanan, jumlah penerima, dan wujudnya. Kita bahas satu-satu dulu untuk berdasarkan sifatnya. Ada surat pribadi, kemudian ada surat dinas, di mana surat dinas ini dibagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya itu adalah terbuka dan tertutup. Untuk tertutup, biasanya ketika surat diterima, kemudian ditujukan kepada pihak yang bersangkutan itu kondisinya sampulnya harus tertutup, tidak boleh dibuka. Sedangkan surat terbuka, ketika surat itu diterima oleh penerima surat, amplopnya boleh dibuka sebelum disampaikan kepada pihak yang dituju. Boleh dicek dulu gitu loh istilahnya. Kemudian, kalau berdasarkan instansi yang mengeluarkan surat, ada 3. Surat dinas pribadi yang ditujukan atau dibuat mungkin oleh perorangan ya. Kemudian adalah surat dinas swasta. Biasanya adalah yang membuat itu adalah karyawan atau perusahaan atau instansi swasta. Kemudian surat dinas pemerintah, ini yang membuat adalah karyawan atau instansi dari pemerintah. Kemudian surat niaga. Kalau surat niaga ini biasanya adalah surat sejenis surat perdagangan ya, bisnis atau jual beli ini. Maksudnya surat niaga. Kemudian selanjutnya berdasarkan keamanan isinya. Ada 3. Surat sangat rahasia, surat rahasia, dan surat konfidensial. Berdasarkan jumlah penerima surat, ada 3, surat perorangan, yang kedua surat edaran, dan yang ketiga adalah surat pengumuman. Berdasarkan wujudnya ada 7, kartu pos, warkat, surat bersampul, surat terbuka dan tertutup, memorandum dan nota, telegram, surat biasa. Di mana ya jenis-jenis surat ini pengertiannya silahkan kalian baca sendiri dalam LKS ya nak. Selanjutnya kita bahas tentang bagian-bagian surat. Ini Ibu membahasnya itu fokus pada surat resmi ya. Nah, sebelum kita memasukkan ke agenda surat-surat yang kita terima atau yang mau kita keluarkan, kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian surat agar tidak salah dalam mengidentifikasi apakah kategori surat tersebut adalah surat masuk atau surat keluar. Oke, yang pertama ada kepala surat. Yang kedua ada tanggal surat. Kemudian ini nomor surat. Kalau surat masuk biasanya tanggalnya itu sudah ada dari perusahaan yang membuat. Tetapi kalau surat keluar itu yang membuat nomornya adalah perusahaan kita. Karena yang membuat suratnya adalah perusahaan kita. Kemudian yang keempat adalah lampiran, ada berapa lampiran. Yang kelima adalah hal atau perihal atau inti dari surat, itu membahas apa. Yang keenam adalah alamat tujuan, ditujukan kepada siapa. Kemudian ada salam pembuka. Yang kedelapan adalah isi surat. Kemudian yang ke-9 adalah salam penutup. Kemudian yang ke-10 adalah nama jabatan dan tanda tangan. Jika nanti kalian ada tugas mencari surat, kemudian kalian cari di internet, kalian jangan main kopas ya nak. Soalnya banyak banget yang saya temui di internet itu, format suratnya bagian bawah untuk tanda tangan itu kebanyakan seperti ini. Misalkan ada hormat kami ya. Terus di sini misalkan tanda tangan. Terus di sini misalkan nama saya ya, dia.
Kemudian di sini jabatannya, misalkan manajer pemasaran, misalkan seperti itu. Nah, biasanya di internet itu seperti ini. Nah, ini yang salah ya, Nak. Jangan ditiru. Kalaupun nanti kalian ada tugas di internet, boleh kok kalian nyariin di internet. Tapi diedit dulu ya. Jangan main kopas. Terus yang benar gimana, Bu? Yang benar itu, hormat kami. Kemudian jabatannya ditaruh atas. Misalkan manajer pemasaran. Ya. Ada tanda tangannya. Kemudian di sini misalkan nama saya, dia. Nah, di bawah dia ini adalah nomor induk pegawai. Nah, ini yang benar. Jadi, yang bawah ini sesuai dengan format EJD. Ya. Menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah tembusan. Jika ada. Jika nggak ada, ya nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut ke definisi agenda. Agenda itu apa? Agenda itu adalah buku khusus yang digunakan untuk mencatat surat-surat yang masuk dan keluar dalam perusahaan, bisnis, atau organisasi selama periode 1 tahun. Jadi baik surat keluar atau surat masuk, dia biasanya dicatat dalam buku agenda. Nah, kita identifikasi dulu surat masuk dan surat keluar. Kalau surat masuk ya, itu adalah surat yang berasal dari luar masuk ke dalam perusahaan. Berarti targetnya adalah dalam, berarti perusahaan kita. Saya mengasumsikan bahwa kita mempunyai perusahaan atau kita bekerja di sebuah perusahaan atau company yang bernama PT Aku Bisa. Misalkan PT kita adalah Aku Bisa. Kemudian surat keluar. Surat keluar itu adalah surat yang berasal dari perusahaan kita untuk ditujukan di luar perusahaan. Berarti targetnya adalah luar atau perusahaan lain atau klien kita. Nah, prosedur penanganan surat masuk dulu ya dengan sistem buku agenda. Yang pertama, surat itu diterima dulu oleh penerima surat. Kemudian disortir. Disortir itu maksudnya apa, Bu? Disortir itu dipisah-pisahkan. Apakah surat ini kategori biasa, rahasia, penting, dan sebagainya. Disortir. Ya. Kemudian setelah itu dicatat. Pencatatannya itu ada di buku agenda. Ya. Ada di buku agenda. Ada di buku agenda. Sama lembar disposisi. Sebentar, ini pen saya agak habis nih pennya. Sama disposisi. Nah, setelah itu diarahkan oleh pengarah surat. Kemudian setelah diarahkan langsung ke target penyampaian surat. Misalkan surat itu ditujukan oleh direktur, ya udah berarti harus penyampaiannya itu benar-benar di tangan direktur. Kalau misalkan surat itu untuk manajer pemasaran, ya berarti benar-benar harus surat itu sampai ke tangan manajer pemasaran. Kemudian, jika sudah sampai ke tujuan, surat itu ada 2. Apakah dia butuh balasan atau tidak? Kalau tidak butuh balasan, dia langsung disimpan aja surat itu sebagai dokumen. Ya, diarsipkan oleh arsiparis. Ingat, arsiparis itu adalah orang yang bekerja di bidang kearsipan. Cukup di situ aja, kalau misalkan nggak butuh surat balasan. Itu adalah tindak lanjut dari surat setelah diterima di tangan penyampaian surat. Atau setelah di tangan orang yang dituju. Tindak lanjutnya ada 2. Butuh surat balasan atau tidak. Nah, ini kasusnya tidak butuh balasan ya, berarti berakhir di sini nih.
disimpan oleh arsiparis. Nah, jika surat itu butuh balasan, berarti kita harus membalas surat itu. Nah, kita bahas di sini prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Berarti ketika kita membalas surat, otomatis surat itu akan dikeluarkan, kan? Kita membuat surat keluar yang ditujukan untuk perusahaan lain. Prosedurnya yang pertama adalah diawali perintah atau instruksi di lembar disposisi. Misalkan tadi penerima suratnya itu adalah direktur. Direktur menginstruksikan segera buat surat balasan. Ya udah, langsung buat surat balasan. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan konsep surat. Nah, sebelum surat itu surat balasan itu disampaikan ke tangan direktur, dia harus dibuat konsepnya dulu, coret-coretan atau sketsanya dulu, pakai tulisan tangan boleh. Jadi bentuk mentahnya dulu. Setelah itu, konsep tadi, surat tadi diarahkan kepada pihak yang memberikan disposisi untuk diperiksa dan disetujui. Diarahkan dulu. Ya. Kemudian setelah diarahkan konsepnya diperiksa atau disetujui, ini biasanya bisa kok oleh sekretaris bisa. Kalau sekretaris bingung, biasanya dia akan bertanya pada direkturnya, apakah ini udah benar belum, Pak? Gitu, seperti itu. Nah, setelah disetujui, kemudian telepon ya petugas surat, petugas pembuat surat, ya, petugas yang ngetik surat atau petugas surat tadi, dia nelpon bagian buku agenda atau menghubungi buku agenda yang bagian pencatatan surat. Menghubungi untuk meminta nomor agenda surat keluar, untuk minta dibuatkan nomor surat sebagai dasar pencatatan agenda surat keluar. Nah, setelah diberi nomor, kemudian konsep tadi diketik di bagian pengetikan. Ya, ini masih include tugasnya petugas surat sih ini. Nah, setelah itu, naskah tadi diteliti kerapiannya dan kebenarannya oleh sekretaris lagi, diteliti. Benar nggak pengetikannya, ada kesalahan nggak, sama nggak sesuai konsepnya. Setelah itu, baru apabila sesuai dengan konsep diberi tanda taklik tindasan sebelah kiri salam penutup. Taklik itu kayak paraf kecil gitu loh. Dan sebagai bukti bahwa sudah di-ACC atau di-approve. Kemudian yang terakhir adalah surat tindasan diserahkan kepada pihak yang memberikan disposisi untuk ditandatangani. Misalkan tadi instruksinya dari direktur, ya minta tanda tangan direktur. Kalau tadi instruksinya yang membuat manajer pemasaran, ya minta tanda tangan manajer pemasaran. Seperti itu. Nah, ini bentuk lembar disposisinya ya, Nak. Tapi tidak menutup kemungkinan bentuknya berbeda karena masing-masing perusahaan dia punya format sendiri untuk membuat lembar disposisinya. Nah, sedangkan ini adalah contoh pengisiannya. Nah, tadi ingat ya, kita misalkan karyawan atau bekerja di sebuah perusahaan, namanya perusahaan kita adalah PT Aku Bisa. Nah, kita mau membuat surat balasan tadi ya ke PT Sejahtera. Misalkan seperti itu tadi, surat balasan atau surat keluarnya ke PT Sejahtera. Nah, lembar disposisinya itu seperti ini, misalkan ya, tadi ada surat masuk dari PT Sejahtera. Kita indeks dulu, pencatat surat mengindeks dulu menjadi Sejahtera PT. Kok bisa dibalik, Bu? Nanti kita akan bahas insya Allah 2 minggu ke depan.
Nah, kemudian surat tadi kan disortir juga kan, dikategorikan apakah rahasia, penting, atau biasa. Jika penting, checklist penting. Setelah itu, kode SE ini didapat dari 2 angka huruf paling awal setelah indeks, yaitu SE. Nah, kemudian setelah itu tanggal penyelesaiannya itu sekitar tanggal berapa? Kita butuh menyelesaikan itu sekitar tanggal berapa surat ini? Kalau ini surat masuknya itu adalah tanggal 2 Januari. Ya, menyelesaikannya dia tanggal 6. Berarti dia butuh berapa waktu nih? 4 hari ya untuk menyelesaikan surat. Nih. Nah, di sini ini bisa ditulis oleh penerima surat ya. Kalau di perusahaan nggak ada penerima surat ya bisa sekretaris. Jadi kan kalau perusahaannya itu lingkupnya besar, biasanya karyawannya banyak. Biasanya di sini tuh yang nulis adalah penerima surat. Tapi kalau misalkan perusahaannya ada ukurannya nggak terlalu besar, agak terlalu ramping, biasanya penerima surat itu ya double di sebagai sekretaris gitu. Jadi tergantung sih. Ya. Kemudian setelah itu ditulis tanggal suratnya tanggal berapa itu, kodenya juga. Terus asal perusahaannya dari mana? PT Sejahtera, jalannya sekian-sekian nih alamatnya. Alamatnya biasanya tertera dalam amplopnya. Atau bisa tertera di bagian kop suratnya. Nah, inilah yang membedakan antara surat masuk dan surat keluar. Kalau surat masuk, kopnya itu adalah PT perusahaan lain. Tapi kalau surat keluar, kopnya itu adalah perusahaan kita, PT Aku Bisa. Itu bedanya yang antara surat masuk dan surat keluar. Kemudian isi secara ringkas adalah pesanan alat-alat elektronik. Nah, ini termasuk dalam surat niaga nih, pesanan alat elektronik. Nah, setelah itu, nah ini instruksi nih. Ini ditulis oleh pimpinan atau direktur. Misalkan segera proses. Nah, ini diteruskan kepada siapa? Nih, Ardian SE. Oke ya. Dia intinya adalah pimpinan itu memerintahkan Ardian SE untuk memproses kelanjutan atau tindak lanjut dari pesanan elektronik tadi. Setelah itu, yang bagian bawah sudah digunakan harap segera kembali kepada bagian administrasi. Ya, harus dikembalikan. Nah, ini tanggalnya. Oke. Nanti ini biasanya ada di materi lain ya, kalau nggak salah. Yang bagian surat menyurat itu, kalau nggak salah korespondensi, mungkin nanti ngeling kok kalian. Kalau Ibu kan lebih bagian ngajar mengarsipkan ya, nanti boleh kalian koordinasi atau tanya sama guru mapel di bidang korespondensi. Kemudian setelah itu adalah alur penanganan surat masuk. Nah, misalkan ada ekspedisi, ada pengiriman dari kurir nih, diterima oleh penerima. Kemudian disortir, ini alurnya. Setelah disortir, ditulis di agenda masuk, kemudian distribusi surat dan melampirkan lembar disposisi ke pimpinan. Setelah itu,
diserahkan ke sekretaris untuk ditindaklanjutin. Ditindaklanjutin ini ada dua, apakah butuh surat balasan atau tidak. Ya, kalau tidak butuh surat balasan, berhenti di sini, arsip aja nih. Tapi kalau butuh surat balasan, berarti dia harus membuat surat keluar. Ya, harus dia membutuh surat keluar di mana nanti dia akan mengisi buku ekspedisi kembali. Seperti itu. Ini arahnya. Nah, ini arahnya keliru ya, sebentar. Nah, setelah itu, ya, tadi apa namanya, proses yang ke-8 tadi kan dia sampai ini ya, sampai surat tindakan di checklist tadi ya. Nah, oke, ini berarti benar ke sini nih. Oke, setelah itu serahkan surat pada verbalis untuk dicatat di buku agenda surat keluar. Kalau untuk surat keluar. Setelah itu, naskah asli diserahkan kepada ekspeditor atau bagian kurir untuk dicatat di lembar ekspedisi. Ekspedisi ini bukunya namanya buku ekspedisi ya. Ini buku ekspedisi nih. Jadi diserahkan kepada ekspeditor atau kurir untuk dicatat ke lembar ekspedisi dan siap kirim. Kalau surat keluarnya itu internal atau dari intern, buku ekspedisinya buku ekspedisi intern. Tapi kalau surat keluar yang dibuat oleh perusahaan luar atau eksternal, itu buku ekspedisinya juga eksternal. Jadi ada dua buku ekspedisi. Jadi kalau kita balas surat, ya berarti kita pakai ini nih, kalau di dalam perusahaan. Nah, kalau misalkan nanti kurirnya udah nyampe ke sana, nah biasanya kurir itu disuruh nulis buku ekspedisi eksternal di perusahaan lain itu. Dan biasanya kurir juga meminta bukti surat penerimaan udah nyampe di tangannya gitu loh di sana. Biasanya kalau dalam bentuk ekspedisi kayak JNE, JNT itu kalau lewat jasa kurir itu pakai resi ya bentuknya. Tapi kalau lewat kurir perusahaan dia itu pakai buku biasanya. Kemudian adalah tindasan diserahkan kepada arsiparis untuk disimpan. Nah, ini kita udah bahas ya. Nah, sekarang kita ke fungsi buku agenda. Ya. Fungsi buku agenda yaitu yang pertama sebagai bukti surat masuk dan keluar. Yang kedua adalah mengetahui jumlah surat masuk dan keluar dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui penomoran surat keluar karena perusahaan kita yang buat. Yang keempat adalah membantu pencarian surat. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis agenda. Ada 3 macam ya sebenarnya secara teori, cuman saya lihat banyak sekali yang sekarang hanya mencantumkan 2. Karena yang sering dipakai itu cuma 2. Untuk teorinya ada 3. Yang pertama adalah agenda tunggal. Buku agenda tunggal atau campuran, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus secara berurutan atau campuran pada tiap-tiap halamannya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada surat masuk, nanti kalian nulisnya M. Kalau ada surat keluar, tulis K, keluar. Campur jadi satu.
Nah, kalau buku agenda berpasangan itu agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk pada halaman sebelah kiri, surat keluar pada halaman sebelah kanan, atau sebaliknya, dengan nomor urut sendiri-sendiri. Nah, ini kalau ini ada tulisan dari, berarti ini untuk surat keluar ini ya. Ciri-cirinya. Berarti ini untuk surat keluar sebelah kiri. Kemudian kalau surat masuk dari ya. Maaf, surat masuk. Kemudian kalau untuk kepada, ini ditujukan kepada siapa? Berarti ini masuknya ke surat keluar. Ya, sebelah kiri surat masuk, sebelah kanan surat keluar ya. Kata kuncinya ini nih, buku agenda berpasangan. Nah, kemudian buku agenda kembar. Buku agenda kembar itu pencatatan surat masuk dicatat pada buku agenda surat masuk dan surat keluar dicatat pada buku agenda surat keluar. Jadi ini intinya itu buku agendanya ada dua. Yang pertama khusus untuk mencatat surat masuk, yang kedua itu adalah khusus mencatat surat keluar. Nah, bentuknya seperti ini nih. Nah, ini untuk surat masuk karena ada dari nih. Nah, sedangkan ini untuk surat keluar. Ya. Nah, ini ada kepada. Oke ya. Terus, untuk mengidentifikasi, mempermudah kalian membedakan antara surat masuk dan surat keluar. Oke, kalau surat masuk itu kan dari luar ke dalam. Kalau surat keluar, dia dari dalam keluar. Targetnya ini loh, yang paling akhir. Ya. Kemudian, tujuannya itu adalah nama perusahaan kita. Misalkan PT Aku Bisa. Ya. Tapi kalau surat keluar, dia tujuannya adalah perusahaan lain. Kalau tadi adalah PT Sejahtera. Ya. Kemudian asalnya yang bikin surat itu adalah perusahaan lain nih. Tapi kalau surat keluar, asalnya yang bikin itu adalah suratnya perusahaan kita. Selanjutnya, nomor surat sudah dibuat perusahaan lain, kecuali jika tidak ada baru dibuat perusahaan kita. Nah, kalau surat masuk itu nomor suratnya dibuat oleh perusahaan lain ya. Nih. Tapi kalau surat keluar, nomor surat itu dibuat oleh perusahaan kita. Selanjutnya, kolom dari ya pada agenda itu diisi nama perusahaan lain beserta alamat. Atau jika nggak ada alamat sama nama perusahaan, bisa pakai nama orang dan alamat. Saya ulangi, jika surat itu dari instansi perusahaan, silakan ditulis darinya itu nama perusahaan dan beserta alamat. Kalau bukan dari instansi atau orang pribadi, bisa pakai nama orang dan alamat. Maaf ya, nama orang dan alamat. Jadi misalkan kalau khusus nama orang dan alamat itu misalkan surat pribadi, dia yang tidak mengatasnamakan dari instansi atau PT atau organisasi kan, berarti otomatis dia cukup menuliskan nama dia. Biasanya ada tuh di amplop ya, from siapa, alamatnya di mana, alamat pengirimnya. Nah, itu ditulis. Kemudian untuk kolom daripada agenda, untuk surat keluar, ya, ini untuk surat keluar, diisi nama orang dan jabatan saja. Jadi, karena kita bekerja di perusahaan PT Aku Bisa, otomatis kita udah tahu alamatnya dong, udah tahu lokasi perusahaan kita dong. Berarti kita cukup menuliskan yang membuat surat itu siapa, dari divisi mana, jabatannya apa. Cukup itu aja.
diisi nama yang membuat surat. Membuat surat itu misalkan dari instruksi direktur tadi ya, itu tulis nama direkturnya, terus jabatannya direktur. Kalau misalkan instruksi tadi yang bertanggung jawab adalah atau yang memerintahkan manajer pemasaran, bisa ditulis manajer pemasaran, jabatannya. Nama manajer pemasaran beserta jabatannya sebagai manajer pemasaran. Selanjutnya, kolom diteruskan kepada cukup diisi nama orang dan jabatannya saja. Ya. Cukup diisi nama orang dan jabatan. Misalkan tadi PT Sejahteranya. Misalkan tadi kan ini surat masuk ya. Berarti kalau surat masuk ditujukan untuk siapa? Misalkan untuk direktur. Direktur PT Aku Bisa namanya siapa sih? Misalkan direktur PT Aku Bisa namanya saya, dia. Ya udah sama jabatannya, direktur PT Aku Bisa. Tulis namanya dia. Nah, kalau untuk surat keluar, kolom dikirim kepada, tulis nama perusahaan lain dan alamat atau nama. Kalau nama perusahaan lain bisa ditulis PT Sejahtera sama alamatnya ini. Ya. Ini ada terusannya enggak sih? Sebentar. Soalnya kok tulisannya kayak kurang ya. Tuh kan? Nggak kelihatan. Nah, atau nama orang dan alamat. Jika tadi seperti surat pribadi, nggak ada kodnya, dia tidak mengatasnamakan nama instansi, ya udah berarti surat balasannya berarti nama orangnya langsung dituju sama alamat. Oke, sekian dulu pembahasan sesi kali ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas tentang bagaimana sih cara memasukkan surat ke buku agenda. Nanti kita langsung praktek, terus ada kuis. Gantian kalian nanti yang praktek ya. Jadi nanti Ibu praktekin sekilas cara memasukkan surat ke buku agenda. Selanjutnya kalian yang mempraktekannya sendiri. Ya, kita jumpa sesi berikutnya. Sekian dulu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.